atas kehadiran kita semua, walaupun undangan hanya bersifat lisan. Pada tempat yang berikut saya mohon maaf karena sebenarnya kita pertemuan intern di desa. Kita duduk sedikit, kita omong-omong sedikit karena menjelang Natal dan sebenarnya besok itu mulai libur. Mungkin tidak salah, besok itu kita mulai libur. Nanti teman-teman perangkat desa, RT, Linmas, dan para kader yang saya hormati pula. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam hal mengurus semua dokumen-dokumen di desa itu. Bapak ini kita punya orang, tapi ya melayani kami di desa sekecamatan Atadesi. Bapak yang saya hormati, teman-teman perangkat desa, RT, Linmas, dan para kader yang saya hormati pula. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkatnya, bimbingannya pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada tempat yang berikut saya mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran kita semua, walaupun undangan hanya bersifat lisan. Pada tempat yang berikut saya mohon maaf karena sebenarnya kita pertemuan intern di desa. Kita duduk sedikit, kita omong-omong sedikit karena menjelang Natal dan sebenarnya besok itu mulai libur. Mungkin tidak salah, besok itu kita mulai libur, jadi tapi di desa masih ada kegiatan lagi. Jadi di Padang Perlu pada hari ini kita duduk bersama untuk berbicara sedikit tentang Natal dan Tahun Baru dan lain-lain. Pada tempat yang berikut saya menyampaikan permohonan maaf tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi dan Bapak Kepala Seksi tingkat kecamatan, yang mana sebenarnya kita punya pertemuan intern, namun sesuai dengan koordinasi kami materi dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pemerintah Desa kepada Bapak Presiden. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya mohon izin saya pakai berdiri. Kita rileks santai saja, tidak usah kaku, santai saja, supaya apa yang kami jelaskan berkaitan dengan tupoksi kami di seksi P3D. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk kembali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah rahmat dan bimbingannya. Maka pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu di tempat ini dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tugu Kerajaan bersama teman-teman perangkat desa, Pak Ketua DPD bersama anggota yang sempat hadir, teman-teman Linmas, RT, Bapak Mama, warga masyarakat Desa Tugu Kerajaan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Yohanes Pujeng Esos. Dulu pernah menjadi Pak UPTD Kecamatan Atadei. Dari 9 kecamatan, karena UPTD-nya bubar maka ditutup, maka akhirnya saya dapat tugas baru oleh pemerintah Kabupaten Lembata menjadi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Istri baru 1, anak juga baru 2. Mungkin ini sekedar perkenalan pertama, terus
pada kesempatan ini juga saya mau menjelaskan terkait tupoksi kami di seksi P3D berkaitan dengan pelayanan. Bapak-Bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kami di seksi pembinaan pengawasan pemerintahan desa menjadi kita nego lah visi Bapak pada seksi P3D bilang kita beri kasih oleh apa yang belum diloloskan seterusnya. Itu saya sudah ingatkan saya teman-teman staf, ada 4 orang staf saya bilang apapun dalam bentuk apapun, dia bawa mangga kah, dia bawa apa, karena ada keinginan tadi itu mungkin dokumennya karena belum lengkap itu dia bawa untuk istilahnya mau suap sama kami supaya memudahkan mereka. Saya sudah katakan bahwa tidak akan pernah. Salah satu contoh kemarin Bapak Desa Tubuh Kerajaan sendiri, dokumen sudah dibawa saya sampai ke Loleba, Bapak Desa ya, tapi Bapak Desa sendiri hantar kembali dokumen ke seksi P3D untuk teman-teman staf verifikasi periksa itu. Jadi saya tidak bermaksud bahwa karena saya orang Kalikasa di dokumen orang Kalikasa punya saya bijak, tidak ada istilah. 17 desa di kecamatan tadi itu kita berlaku sama. Jadi kadang datang mau beli rokok, saya tidak ada yang begini-begini. Untuk beli rokok saya juga ada rokok. Jadi mari kita sama-sama tadi untuk bilang selembar tadi pengantar tadi saya kasih sementara dokumen masih mengalami itu tidak tolerir memang. Jadi teman-teman staf saya sudah briefing, saya bilang hal-hal kecil begini tapi kalau dibiarkan akan membias. Mengapa demikian? Karena kalau satu desa kita sudah dengan cara demikian, akhirnya tadi yang satu dia pikir ke desa lain. Tidak. Di sana itu kepala seksi P3D kalau kamu beli dia punya rokok sempurna satu bungkus, dia kamu punya dokumen belum beres juga pasti dia kasih pengantar. No, saya tidak sama sekali. Jadi terkait dengan pemberantasan korupsi kami di seksi P3D itu tetap sudahlah untuk membiasakan kita supaya kita berproses sesuai aturan atau kewenangan kita yang terdiatur oleh undang-undang. Jadi kalau atau mungkin kemarin saya pernah pejabat di Nogodoni ya 2 bulan. Jadi ke bawah mungkin ke bawah antar saya mutan saya bilang itu urusan antar utang nanti baru pribadi. Tapi untuk meloloskan punya dokumen karena belum lengkap itu saya dengan teman-teman sudah berkomitmen. Jadi kami kirim aplikasi. Semua 15 desa di kecamatan tadi kami berlakukan adil, tidak membeda-bedakan. Karena saya orang Kalikasa, Pak Frans orang Batu Baber, Pak Hendrik orang Lerek, Pak Damas orang Lewaji, Ibu Rosa orang Bakan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa mereka orang dalam, saya jadi korbakan punya ada orang dalam di kita atau tidak ada. Jadi itu alur pelayanan kami di seksi P3D. Untuk kegiatan kita hari ini pernah menjadi kepala UPTD di Kecamatan tadi dari 9 kecamatan karena UPTD-nya bubar maka ditutup, maka akhirnya saya dapat tugas baru oleh pemerintah Kabupaten Lembata menjadi kepala seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Istri baru 1, anak juga baru 2. Mungkin ini sekedar perkenalan pertama. Terus pada kesempatan juga saya mau menjelaskan terkait tupoksi kami di seksi P3D berkaitan dengan pelayanan. Bapak-Bapak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa kami di seksi pembinaan pengawasan pemerintahan desa menjadi rutinitas kami itu adalah kegiatan pelayanan berkaitan dengan proses pencairan keuangan desa. Jadi ada 3 jenis keuangan desa yang kita proses di seksi P3D, yaitu dana desa, ADD, dan BLT. Sampai dengan kemarin batas terakhir kita di data tadi sudah dokumen semua baik ADD, BLT, dan ADD sudah lengkap semua. Jadi tinggal berproses menunggu pencairan ke kabupaten. Prosedur pelayanan yang kami lakukan di seksi P3D itu semua dokumen berkaitan dengan proses pencairan keuangan itu semua dokumen dibawa ke kantor camat oleh teman-teman keuangan, sekretaris desa, dan bahkan juga Bapak Desa mendampingi teman-teman di desa. Alur pelayanan kami di seksi P3D segala dokumen itu diajukan ke kantor camat, khususnya di seksi P3D. Saya bersama teman-teman di seksi P3D melakukan pemeriksaan berkaitan dengan dokumen keuangan. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kami di seksi P3D, terkadang dokumen SPJ tidak disertakan dengan nota.
nota belanja itu fisik, terkait dengan fisik di desa, itu kadang teman-teman kita juga mungkin lupa, atau mungkin belum diambil, belum diminta dari pihak ketiga, sehingga itu menjadi hambatan kita di seksi P3D. Tapi kami semua bersama teman-teman di seksi P3D tetap selalu berkomitmen untuk tidak memberikan keluasan, kelonggaran bagi teman-teman di desa. Sebelum keluarkan pengantar dari kantor camat, maka semua dokumen itu dibawa pulang ke desa untuk dilengkapi dulu, sehingga proses kita dapat berjalan dengan lancar. Maksud kami kendala dan hambatan demikian bukan kami sengaja mempersulit teman-teman dari desa, tapi ini adalah bentuk pengawasan pembinaan kami di kecamatan supaya kita sama-sama besok tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Ini yang maksud kami. Dari proses pengajuan yang dimaksud, ketika dokumen itu sudah diverifikasi, diperiksa oleh teman-teman staf, verifikasi terakhir itu di saya sebagai kepala seksi P3D. Dan sistem pelayanan kita di kantor camat, di seksi P3D, staf saya mungkin melakukan pemeriksaan dokumen dari desa mana, itu staf itu bertanggung jawab atas dokumen itu. Ketika lengkap dokumen, staf saya memberikan paraf di pengantar tadi itu. Sementara verifikasi terakhir nanti di saya, paraf via terakhir itu adalah saya. Jadi verifikasi terakhir dokumen. Setelah saya paraf, baru pengantar dimaksud diantar ke Pak Camat punya ruang untuk mendapatkan tanda tangan dari Pak Camat. Setelah tanda tangan cap semua lengkap, baru dokumen dimaksud kita serahkan kembali ke desa untuk diproses lanjut ke tingkat kabupaten. Iya, Pak Mama ya. Jadi alur pelayanan kami di seksi P3D itu demikian. Terus yang berikut banyak kali juga ada pengaduan, baik itu dari masyarakat, baik itu dari Bapak Desa sendiri, baik itu dari Ketua BPD. Pengaduan dari masyarakat itu kami di seksi atau kami pemerintah kecamatan itu selalu siap untuk menerima pengaduan. Pengaduan itu dalam bentuk lisan atau tertulis kami siap menerima. Jenis pengaduannya seperti apa? Itu kalau agak berat maka kami coba bangun komunikasi, kami koordinasikan dengan Bapak Camat untuk bisa diselesaikan. Apakah itu yang berkonflik di desa itu terkait dengan masalah, biasanya kita masyarakat ribut itu terkait dengan ribut karena mungkin belum dibayar dari desa. Kadang itu bahasa-bahasa Sunda dari masuk masuk ke telinga kami itu berkaitan pengaduan yang lebih sering itu terkait soal proses proyek fisik yang di desa, rapat jalan atau pembuatan bak penampung air, itu proyek fisik. Ketika ada pengaduan demikian maka kami sampaikan ke Pak Camat, sehingga keputusan Pak Camat, rekomendasi dari Pak Camat, apakah kami seksi yang turun menyelesaikan atau kami bersama Pak Camat turun menyelesaikan atau kami hadirkan warga ke kantor untuk kami lakukan penyelesaian di kantor camat. Jadi pengaduan yang demikian kami punya pengalaman kemarin. Ada salah satu desa di Kecamatan Atadei itu ributnya soal sehingga kami berkoordinasi dengan Pak Camat, malah Bapak Desa datang sendiri ketemu saya langsung di seksi. Saya bilang ini kalau sudah ribut masyarakat jangan sampai konflik meluas. Sehingga saya bersama Bapak Desa langsung berkoordinasi dengan Pak Camat. Pak Camat langsung perintahkan saya untuk kami turun untuk menyelesaikan persoalan itu. Siapa-siapa yang terlibat berkaitan dengan COVID itu kami hadirkan semua. Jadi saya berkoordinasi dengan teman-teman pendamping pengawas personal, pendamping lokal desa, dan saya di kantor saya bersama Pak Damat. Itu kami turun langsung ke desa Dorong. Sehingga kita lakukan klarifikasi, sehingga kita tidak mau persoalan ini membias ke masyarakat dan memunculkan konflik hanya karena pemahaman kita berbeda-beda. Yang kami temukan di lapangan itu karena miskomunikasi antara teman-teman di desa ini, aparat sendiri. Informasi yang berkembang bahwa nanti tahap 2 dibayar. Sementara teman-teman di bagian keuangan mereka bilang ke masyarakat nanti tahap 3 dana desa cair baru dibayar. Itu yang mulai konflik. Jadi kami turun bersama teman-teman pendamping teknis, semua kita jelaskan semua. Sehingga
menjadi clear, kita fasilitasi selesaikan semua dan akhirnya semua menerima itu dengan baik. Dan kemarin sudah berproses tahap mereka sudah bagus, jadi tidak ada ribut lagi. Jadi Bapak Mama besok-besok mungkin tidak puas atau mungkin mengadunya ke Bapak Desa, mungkin tidak ada solusi, kami pihak kantor camat kita rileks santai saja. Ini terkait dengan bagaimana situasi Kamtibmas di desa kita. Pada kesempatan ini saya sedikit mau menggambarkan bahwa suasana kita kemarin dari Pilkades kemarin, ya kita isu begitu santai, tapi syukur bahwa tidak ada konflik yang berkepanjang di antara kita. Yang berikut saya mau sampaikan, ini suasana menjelang perayaan Natal. Jadi Bapak Desa, teman-teman aparat desa, teman-teman Linmas, suasana menyongsong kebangkitan kelahiran Sang Juru Selamat ini diciptakan suasananya, persiapan batin kita menyongsong. Jadi jangan ada mungkin kemarin-kemarin kita kakak adik atau antar tetangga kita ada konflik ribut. Sebelum perayaan Natal ini mari kita sama-sama berdamai, sehingga yang tugas kami pemerintah kecamatan melakukan pembinaan pengawasan termasuk dengan keamanan di wilayah kecamatan Atadei. Nah, bagaimana situasi menjelang Natal, terus ini berkaitan lagi dengan pemilihan umumnya, Pilpres legislatif. Saya mau sampaikan Bapak Mama sekalian di sini bahwa kita pasti punya calon masing-masing, punya figur masing-masing. Ada ketua tim, dia punya caleg ini, tim ini punya caleg ini, pasti ada tim suksesnya. Terkadang itu konflik bermunculan karena hanya perdebatan di media sosial atau saling menghujat. Ini kita tanggalkan semua. Ini menjelang Natal, jadi kita semua berdamai. Pak Presiden Jokowi bilang begini, demokrasi pemilihan umum itu suatu pesta gembira. Jadi yang sudah namanya suasana pesta itu bahwa benar kita punya pilihan masing-masing, tapi jangan sampai kita adu argumen menjagokan saya ini punya kelebihan ini. Biarlah situasi itu dia berjalan dengan timnya masing-masing. Penentuan hari H terakhir itu kan di TPS. Jadi suasana himbauan kami sebagai pemerintah kecamatan juga kami selalu menghimbau supaya suasana kondusif teduh selama ini yang kita sudah jalankan itu kita semua jaga, kita mawas diri supaya hal-hal yang meluas terjadi perpecahan di antara kita sesama warga di sini tidak boleh. Mari kita sama-sama tahan diri sehingga suasana keamanan, kekompakan kita menjaga kita punya kampung halaman itu dia kondusif dan seterusnya. Kami di seksi P3 juga demikian. Bagaimana saya berupaya supaya saya punya teman-teman dalam staf di lingkungan staf saya itu kami harus kompak, kami harus bersatu. Karena terkadang situasi yang kami alami di wilayah kita di desa, ada aparat desa yang tidak searah pikiran dengan Bapak Desa. Tapi teman-teman aparat tidak berpikir bahwa mereka ini dapat SK dari Kepala Desa. Beda dengan teman-teman BPD. Kalau teman-teman BPD SK dari Pak Bupati. Kalau teman-teman aparat desa itu SK dari Bapak Desa. Jadi kita gak onar atau melawan perintah Bapak Desa, ada celah yang bisa di ruang itu bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman kita sama-sama ini orang susah ya. Jadi ketika kita sudah pilih secara demokratis Bapak Desa, jadi kekompakan terbentuk itu. Lah kita unalir juga demikian, di dalam kita punya kompleks rumah juga demikian. Ya, jangan hanya kita dalam rumahnya baik tapi dengan tetangga sebelah juga konflik. Nah, mari kembali kesadaran pribadi kita untuk mulai kita berdamai. Ataukah cari orang bisa memfasilitasi kita untuk berdamai, kayaknya menjelang Natal. Saya kemarin termasuk saya punya keluarga di Lewaleba, itu juga minta saya untuk fasilitasi mereka untuk berdamai. Kakak adik kandung, suaminya dari luar, tapi dengan dia saudara perempuan sulung tidak baku bahas. Nah ini mereka minta saya. Jadi berbagai macam cara kita upayakan untuk kita selalu jaga harmonisasi baik dalam keluarga maupun di masyarakat.
Jadi saya ingatkan Bapak sekalian, ini sebagai himbauan dari kami pemerintah kecamatan, sebagai tugas kami juga melakukan pengawasan, pembinaan pengawasan. Ya, semua terkaitan keamanan. Sederhana sekali kalau misalnya kita antar tetangga, kita bertengkar sampai berdiri keluar, mungkin RT setempat dia berdiri tunjuk muka kan mulai tersadar, ada Bapak RT, dia sudah berdiri saja tunjuk muka, artinya berkesan untuk kita diam sudah. Nah, kalau tidak di kota Belanda, tapi saya yakin di wilayah kita selama ini masih aman-aman saja. Terus yang berikut terkait kegiatan budaya lokal, kearifan lokal kita di sini. Saya mau gambarkan bahwa kita kemarin seremonial di puskesmas itu teman-teman ini Bapak saya, teman-teman lakukan seremonial penjemputan. Ibu tim surveyor ya, itu kita lakukan dengan tradisi kita, dan selama ini di desa manapun di kecamatan tadi itu kita masih tetap pertahankan kita punya tradisi itu, sehingga ada tuak di bambu, sirip pinang, ada ayam pangangnya lagi, terus koli tembakau juga disuguhkan gitu. Itu menjadi tradisi kita yang tidak boleh kita lupakan, dan itu selama ini kalau ada tamu-tamu besar yang kita undang mereka masuk ke wilayah ke desa kita, itu pasti kita jemput. Setelah pengalungan dia sudah masuk ke gapura, ke gerbang, itu kita mulai langsung dengan suguhan adat. Itu yang di 15 desa di kecamatan tadi kan saya sering ikut, itu tradisi kita yang sampai sekarang ini masih kita pertahankan. Yang kita khawatir itu budaya-budaya asing jangan sampai. Contoh, kita kemarin masih dengan hedung hamang itu masih, tapi sekarang ini kan sudah mulai pudar ya, itu hanya karena budaya asing yang masuk dengan mulai dancingnya, apalagi dance-nya akhirnya itu. Sehingga saya kemarin masih di kepala UPTD, saya coba rapat bersama dan para kepala sekolah untuk budaya kita itu dikembangkan, ditumbuh kembangkan ke anak-anak. Makanya kemarin yang tampil di bawah anak-anak penjemputan itu adalah buah hasil karya saya kemarin. Saya bisa masuk juga ke desa, sekarang mereka anak-anak juga masih gitu, sehingga nanti pasti dan juga ada dan dijelaskan mengapa demikian. Konsep saya kemarin di Nogodoni itu, saya bilang kalau kita di Nogodoni kita siapkan benang ceruknya, berbagai motif warna-warni kita siapkan, sementara desa-desa lain mereka kan hobinya tenun, sehingga maksudnya uang kita di kecamatan tidak keluar. Kalau misalnya mau tenun, ambil beli benangnya di Bulelere. Sementara yang tenunnya di desa-desa lain, yang mama yang punya kelompok tenun di masing-masing desa, itu kita coba memberdayakan kita punya masyarakat dengan kegiatan itu. Setelah masa jabatan saya berakhir, ada kepala desa deputi yang saya dilantik, maka saya sampaikan Bapak kepala desa deputi, saya bilang Bapak, program pemberdayaan cukup bagus. Nanti di tahun-tahun ke depan coba dilanjutkan sehingga proses itu berjalan terus. Jangan sampai turun kita sudah buat pelatihan, mama membawa dengan kompor apa segala macam untuk panaskan ternyata tidak dilanjut, yang kita tidak harapkan. Terus bahan-bahan lokal apa yang kita siapkan, kebetulan ini salah satu narasumber, saya bisa minta waktu ya supaya ini bisa gambarkan kira-kira bahan-bahan lokal apa yang disiapkan dan proses pencelupan apa yang ini gambarkan. Bagi Ina silakan, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Desa yang saya hormati, bersama perangkat, Bapak Ketua BPD, Bapak Yance, Bapak Mama sekalian yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pencelupan benang dari bahan-bahan alam. Jadi ada dua proses yang akan dilakukan, yakni dengan cara panas dan dingin. Dan bahan-bahan itu yang pertama tarum, daun mangga, kunyit, kulit mahoni dengan kulit sepang.
Nah, itu bahan-bahan yang kami gunakan untuk memberikan pelatihan di Nogodoni. Dan yang dicampur itu cuma dengan tawas. Tawas itu yang kita pakai beli. Yang lain itu kita ada semua, jadi tinggal kita datangkan dan kita. Dan itu juga Pak Alex yang beri materi. Alex yang beri. Jadi dia punya proses itu ada dua tadi, proses panas dan proses dingin. Dan nanti kita fiksasi itu nanti dia berwarna. Kita campur dengan tawas tadi itu dia berwarna. Baik, Ina, terima kasih banyak. Jadi kebetulan Ina juga ada, jadi Ina juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan di kampung halamannya. Ya mudah-mudahan kita semua yang ada juga mulai tergerak, kita punya hati untuk bagaimana ada potensi-potensi di desa yang bisa kita kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Jadi Pak Mama sekalian, terkait dengan materi saya hari ini, penjelasan saya hari ini terkait dengan situasi kondisi keamanan di dalam desa, di pemberdayaan desa sudah singgung, terus proses pelayanan kami di kantor camat seperti apa yang sudah saya gambarkan tadi, proses pengaduan. Jadi besok-besok kalau ada hal-hal yang bisa diselesaikan di desa. Dan kalau memang tidak, maka ada pemerintah kecamatan, kami bisa bantu memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di wilayah kita di wilayah kecamatan. Mungkin hanya ini saja Bapak Mama ya. Kita lain waktu kita mungkin lebih diskusi, lebih santai berdiskusi supaya ada masukan dulu buat kami, ada koreksi buat kami. Sekali lagi Bapak Desa, terima kasih banyak teman-teman aparat desa, Bapak Mama sekalian yang sudah membantu kami untuk kegiatan kami hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua dan saya ucapkan selamat siang.